bangsa-bangsa barat ini, Portugis, Spanyol, Belanda, itu melihat bahwa potensi rempah-rempah, pala, cengkeh ini menjadi pertikaian antara Ternate dan Tidore. Ternate beberapa kali menyerang Mareko dan dibakar kampung Mareko sebagai pusat kerajaan Tidore, kemudian dikuasai lah itu. Untuk menyatukan Nusantara, empat kerajaan ini menjadi sebuah negara yang besar. Tapi pada akhirnya sayang, pada akhirnya Ternate di bawah bulan-bulanan Belanda. Yang paling menarik di sini adalah mengenai sistem pemerintahannya. Kurang lebih sama dengan sistem pemerintahan Indonesia sekarang ini. Ada pemandangan tak biasa di Keraton Kesultanan Ternate. Siang itu suasana keraton lebih ramai dari biasanya. Di depan keraton, bendera kuning berkibar bersama sangsaka merah putih dan bendera hitam lambang Maluku Utara. Simbol Kesultanan Ternate ini hanya akan berkibar jika Sang Sultan Ternate sedang berada di istananya. Ternate adalah pulau di kawasan timur Indonesia dengan luas tak lebih dari 260 km persegi. Meski bukan pulau yang besar, Ternate ialah tanah bersejarah nan istimewa. Jauh sebelum Republik Indonesia berdaulat, Ternate telah memiliki sistem pemerintahan sendiri yang mampu bertahan selama ratusan tahun. Penggalan dari sejarah panjang Nusantara, bagian dari persatuan 4 kerajaan di Maluku Utara. Mudaffar Shah adalah Sri Sultan Ternate ke-48. Kesibukan Sultan dan Permaisuri sebagai wakil rakyat di Jakarta membuat kedatangan mereka ke keraton menjadi cukup istimewa bagi rakyat Ternate. Dewan adat itu yang menentukan di antara putra sultan, dan tidak ada putra mahkota. Juga tidak seperti di Jawa, tidak ada yang tertua pasti jadi. Tidak ada. Saya ya laki-laki yang ketiga. Dan kenapa rakyat pilih saya juga saya tidak tahu. Sebelum masuknya Islam, pemimpin kerajaan Ternate disebut Kolano. Pada masa pemerintahan Kolano marhum, Ternate mengalami Islamisasi. Putra marhum, Zainal Abidin, menjadi Sultan pertama Ternate. Layaknya kesultanan pada umumnya, Ternate memiliki perangkat pemerintahan dan adat. Yang paling menarik di sini adalah mengenai sistem pemerintahannya, yang tentunya kalau setelah ditelaah kurang lebih sama dengan sistem pemerintahan Indonesia sekarang ini. Kita di sini mengenal untuk pemilihan sultan itu dipilih secara langsung, sama dengan Indonesia sekarang seperti kita pemilihan presiden, walaupun memang harus putra daripada sultan, cuman tidak harus yang tertua, tetapi yang mana itu adalah merupakan rahasia dan ketentuan daripada Bebatu Dunia Akhirat atau Bebatu 18 yang ada di Kesultanan Ternate, yang kurang lebih itu sama dengan lembaga DPR MPR. Betul-betul kalau mau dilihat ternyata memang sistem ketatanegaraan Indonesia itu mengadop sama persis dengan Kesultanan Ternate. Lambang eksistensi Ternate dapat dilihat melalui berbagai ornamen di lingkungan keraton. Salah satunya burung Garuda berkepala 2 ini. Goheba Madopolo Romdidi. Ada pula mahkota Sultan Ternate yang bertaburan batu alam, emas, dan perak. Konon,
rambut pada mahkota ini terus bertambah panjang. Perlu ritual khusus untuk memotong rambut tersebut. Saya temukan lambang yang pohon seperti Garuda berkepala dua. Namanya Goheba. Itu. Jadi ini burung sebenarnya burung yang mitologik. Nah itu menetapkan bahwa kalau kita lihat dua kepala yang sama tinggi, satu hati, itu artinya yang dipimpin sama yang memimpin itu sama. Tidak ada yang lebih tinggi dari yang lain. Lalu kedua ini harus satu hati. Baru bisa Goheba itu bisa terbang. Maksudnya supaya di dunia ini rakyat dan pemimpin harus satu hati. Baru bisa pembangunan itu jalan yang seperti kita inginkan. Ternate merupakan bagian dari kisah panjang kerajaan-kerajaan di Maluku Utara. Setidaknya ada 4 kerajaan besar di Maluku Utara. Persatuan 4 kerajaan tersebut lebih dikenal dengan istilah Moluku Kieraha. Sejarah panjang Maluku Utara ini selama bertahun-tahun dipelajari Abdurrahman, sejarawan dari Universitas Khairun Ternate. Awalnya menurut legenda bahwa Maluku Utara ini itu terdiri dari raja-raja yang diturunkan oleh seseorang yang bernama Japar Sadek. Japar Sadek ini berasal dari Timur Tengah. Kalau di Maluku Utara ada Japar Sadek yang kawin dengan bidadari. Salah satu bidadari dari 7 bidadari yang ada. Ya, salah satu bidadari ini bernama Siti Nursafah. Siti Nursafah, pasangan Japar Sadek dan Siti Nursafah ini yang menurunkan raja-raja dan sultan-sultan Maluku Utara atau Moluku Kieraha hingga saat ini. Dalam perkembangannya, Ternate dan Tidore menjadi 2 kerajaan berpengaruh dominan dibanding kerajaan Moluku Kieraha lainnya. Tak heran bila kedua kerajaan ini kemudian bersaing memperebutkan hegemoni di Maluku Utara. Hegemoni paling kuat terlihat di sektor perdagangan. Ternate dan Tidore merupakan daerah penghasil rempah-rempah primadona perdagangan dunia. Pala dan Cengkeh, kedua komunitas inilah yang mengundang kedatangan bangsa Eropa ke bumi Maluku. Persaingan Ternate dan Tidore ini dimanfaatkan bangsa Eropa yang pada awalnya datang sebagai mitra dagang. Tak disangka, tindak tanduk bangsa Eropa tersebut justru di kemudian hari menjadi pemicu pemberontakan yang besar. Gold, glory, gospel. Kekayaan, kejayaan, dan penyebaran agama. Ketiga unsur ini menjadi motivasi bangsa Eropa melakukan penjelajahan samudera hingga ke Maluku Utara. Maluku Utara adalah kawasan strategis. Disinilah titik temu dan perkenalan Nusantara dengan dunia luar bermula. Raja-raja di Ternate, Tidore, Bacan, dan Jalolo, termasuk terutama di Kesultanan Ternate, itu menyambut baik para orang asing ini. Bangsa-bangsa barat ini disambut dengan baik, dengan catatan bahwa mereka datang untuk berdagang. Tidak pernah terkira bahwa suatu ketika dia ingin lebih dari itu, yaitu ingin menjajah, ingin menguasai rempah-rempah dengan cara paksa, seperti itu. Nah, ketika ada fenomena itu maka timbul reaksi tentunya, ya, terutama pada abad-abad ke-16 dan ke-17. Di saat bangsa-bangsa Eropa memperebutkan monopoli perdagangan,
kerajaan-kerajaan Maluku Utara pun berlomba berebut kekuasaan. Situasi ini lalu dimanfaatkan para kolonialis. Hal lain yang sangat menarik ialah ketika bangsa-bangsa barat ini, Portugis, Spanyol, Belanda, itu melihat bahwa potensi rempah-rempah, pala, cengkeh, ini menjadi ajang perebutan antar sesama bangsa barat. Ya, dan kemudian mencoba mengadu domba antar kerajaan lokal dan mencoba membangun persekutuan. Misalnya Spanyol bersekutu dengan Tidore Belanda, Ternate dengan Portugis dan Belanda. Nah, pada satu sisi bangsa Eropa saling bersaing, tapi pada satu sisi ini bangsa Barat ini juga memancing kerajaan-kerajaan lokal untuk bersaing, saling berperang. Apa pemicunya? Pertama adalah monopoli rempah-rempah ini yang laku di pasaran Eropa. Rempah-rempah saat itu menjadi salah satu komoditi perdagangan bernilai tinggi. Pala dan cengkeh menarik perhatian bangsa-bangsa Eropa untuk datang ke Maluku Utara. Dimulai bangsa Portugis sampai di bumi Ternate tahun 1512. Portugis mendirikan Nostra Senhora del Rosario, benteng pertamanya di Ternate. Warga setempat lebih mengenalnya dengan nama Benteng Castella. Monumen di benteng ini menceritakan tipu muslihat Portugis yang telah melenyapkan nyawa Sultan Khairun di tahun 1570. Tak pelak, kematian Sultan Ternate itu membangkitkan amarah rakyatnya. Ternate ini sangat moderat. Tetapi meskipun demikian, ketika Sultan Khairun, Raja Ternate yang sangat dikenal dalam sejarah itu terbunuh oleh Portugis karena kebaikan keterbukaan, ya, terlalu moderat Ternate terhadap Portugis, tetapi kemudian rajanya Sultan Khairun terbunuh oleh Antonio Pimental atas suruhan dari gubernur Portugis, ya, Antonio Galvão. Apa yang terjadi? Dari tadinya Ternate sangat cinta perdamaian dengan bangsa Barat, utama karena Portugis, akhirnya menjadi perang besar. Maka muncullah, dinobatkanlah Sultan Ba'bullah, putra dari Sultan Khairun, untuk mengusir Portugis dari Ternate dan tanah Maluku pada umumnya. Dan peristiwa ini adalah perang besar di mana Benteng Castella di sana itu selama 5 tahun dikepung oleh pasukan-pasukan Ba'bullah. Nah, anehnya pada saat itu pasukan Ba'bullah masih meminta, bahkan masih mendapatkan bantuan, sudah mendapatkan bantuan dari Tidore malahan. Jadi banyak pasukan-pasukan Tidore juga yang merasa bahwa kita sama-sama sama-sama Maluku Keraha, sama-sama kesultanan, pada dasarnya kita bersaudara. Maka kami patut membantu dalam keadaan seperti ini. Raja yang sudah senang hati menerima Portugis itu dibunuh oleh Antonio Pimental tadi. Terjadilah perang besar. Akhirnya Portugis menyerah tanpa syarat pada pasukan Ba'bullah di tahun 1575. Ini adalah kemenangan pertama pribumi Nusantara atas kekuatan Barat. Kekalahan Portugis dimanfaatkan Belanda untuk menjejakkan kakinya di Ternate. Ditandai dengan kontrak monopoli VOC di Maluku pada tahun 1607. Di tahun yang sama, Belanda mendirikan benteng pertamanya di Nusantara, Benteng Oranye. Tahun 1607, Cornelis Matelif de Jong mendirikan benteng yang disebut dengan Benteng Oranye. Benteng ini memiliki 5 fungsi. Pertama sebagai pertahanan, yang kedua sebagai pemukiman, yang ketiga sebagai kantor, yang keempat sebagai gudang rempah-rempah, dan yang kelima sebagai penjara.
Sekitar 5 km dari Benteng Oranye, berdiri Benteng Kalumata yang dipugar Belanda pada tahun 1609. Pada masa pendudukan Belanda, benteng ini sempat dikosongkan dan dimanfaatkan kembali oleh Spanyol saat mereka berusaha merebut kekuasaan atas Ternate. Dahulu, benteng ini dikuasai oleh tentara Belanda dan dipenuhi dengan alat persenjataan, terutama meriam. Tetapi kemudian benteng ini dikosongkan dalam rangka mengantisipasi serangan Inggris pada tahun 1810. Selain itu, yang menarik pada benteng ini bahwa di bawah pelataran benteng ini, di bawah tanah, itu banyak sekali tentara yang meninggal akibat pertempuran antara Belanda dengan pasukan-pasukan Inggris di tahun 1810. Melalui peninggalan berupa benteng-benteng, tampak jelas bahwa Portugis dan Belanda memihak Ternate dalam perebutan hegemoni di Maluku Utara. Taktik serupa dilakukan bangsa Spanyol yang memanfaatkan persaingan Moluku Quiaraha dengan memihak ke kubu Tidore. Oh, yang kuburan itu kan, bukan yang di atas, yang di bawah. Iya, yang di bawah. Di belakang masjid situ. Masjid Lahos itu. Oh, itu keluar. Sebelum itu berarti. Iya. Di belakang situ kan ada kuburan, yang apa situ kan ada. Saya ke situ. Matahari belum meninggi di pelabuhan Bastion Ternate. Kepala Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Ternate, Laode Aksa dan timnya bersiap menuju Pulau Tidore. Jarak Ternate dan Tidore tidak terlalu jauh, hanya 15 menit perjalanan menggunakan kapal motor. Telah lama Laode Aksa meneliti tinggalan arkeologi di Tidore. Layaknya Ternate, Tidore pun tersohor di mata dunia beberapa abad silam. Napak tilas keberadaan bangsa Eropa di Tidore dimulai tak jauh dari pelabuhan Rum. Salah satu pintu gerbang Tidore ini nyaris tak pernah sepi. Kapal-kapal di pelabuhan Rum ialah alat transportasi andalan warga Tidore yang hendak menuju Ternate, Halmahera, Maitara, dan pulau-pulau lainnya. Tempat ini pendaratan ekspedisi Spanyol dalam misi melakukan pencarian negeri rempah di Maluku. Jadi Spanyol mendarat di sini tanggal 8 September 1521 dipimpin oleh Ferdinand Magellan dengan 2 buah kapal Victoria dan Trinidad. Tak jauh dari pelabuhan Rum, berdiri monumen penanda kali pertama penjelajah Spanyol menapaki Tidore. Armada Ferdinand Magellan diterima Sultan Al-Mansur pada 8 November 1521.
Kala itu, Tidore berusaha mendapatkan mitra asing, layaknya Ternate yang telah bermitra dengan Portugis. Pulau Tidore itu sama dengan Pulau Ternate dan Pulau Moti dan Makiang. Ini semua penghasil rempah-rempah cengkeh dulu. Jadi pada waktu bangsa asing atau dari Eropa, Portugis dan Spanyol itu kedatangannya sejak 1521. Tidore itu adalah kedatangan untuk orang Spanyol dan diterima baik awal kedatangannya di Tidore. Kemudian terjadi persahabatan dan jual beli dengan masyarakat dan Kesultanan Tidore sini hasil rempah-rempahnya. Kita bisa lihat di sini ada peninggalan Spanyol. Di sana ada benteng Tahula. Itu adalah salah satu benteng peninggalan Spanyol dari tahun 1610 dibangun. Awalnya benteng Spanyol itu berada di Rum. Di Rum yang kemudian membangun lagi benteng Mareku. Mareku itu sebagai pusat Kesultanan Tidore pertama. Kemudian Kesultanan berpindah di sini sejak tahun 1800-an di Suasio, kampung sini. Pada masa Al-Masyur, ibu kota Tidore terletak di Mareku. Rakyat Tidore menganggap Mareku sebagai pusat kesaktian yang disandang para sultan. Suatu benteng diyakini pernah ada di sini dan dianggap memiliki harkat tersendiri sebagai pusat kegiatan sultan. Setelah ada pertikaian antara Ternate dan Tidore, itu Ternate beberapa kali menyerang Mareku dan dibakar kampung Mareku sebagai pusat kerajaan Tidore, kemudian dikuasailah itu. Di Tidore, bangsa Spanyol membangun sejumlah benteng. Kini sebagian benteng telah hancur, hanya menyisakan puing-puing. Hanya sedikit benteng yang relatif masih utuh, salah satunya benteng Tahula. Bangsa Spanyol membangun benteng sebagai tempat pertahanan, tidak seperti bangsa Eropa lain yang memanfaatkan benteng sebagai loji. Kehadiran Spanyol di Tidore mendorong Ternate dan Portugis menggempur ibu kota Mareku. Penguasa Tidore tak berdaya saat Portugis akhirnya mendirikan pemukiman dan benteng di pulau ini. Salah satu benteng pertahanan yang dibangun Portugis saat itu adalah Benteng Torre. Jadi waktu kami 2009 ini menara pengintai ini, wah ini pohon beringin sini di atas ini, lubang ini. Ada kami coba buka akarnya, terus kami takut karena ini bisa runtuh, jadi dibuka pelan-pelan. Ini ruangan pengintai. Nama benteng ini Benteng Torre. Nama Torre ini diambil dari nama kapten pemimpin dalam benteng ini pada masa Portugis di Tidore. Jadi benteng ini disebut Benteng Torre dari nama Hernando de la Torre. Hernando de la Torre ini salah satu terakhir di Tidore tahun 1600-an. Waktu dibangun benteng ini tahun 1578 pembangunannya oleh Portugis. Ini ketika Portugis di sini, mereka gunakan pengintai yang masuk dari Makiang, pulau-pulau Makiang sini. Jadi ini ruang pengintai ini bisa melihat langsung Pulau Makiang dan Pulau bukan Ternate apa namanya, Halmahera. Saat ditemukan para peneliti, Benteng Torre dalam keadaan rusak cukup parah. BP3 Ternate lalu melakukan upaya revitalisasi bangunan kuno bersejarah ini.
Ini salah satu cara kita untuk melakukan pengukuran di benteng yang luas begini. Kita tidak tahu berapa supaya prosesnya cepat, kita gunakan skala meter. Skala meter ini salah satu metode membuat foto mozaik. Ketika kita proses di komputer, itu dengan AutoCAD, pengukurannya sama dengan di lapangan. Jadi proses ini kita harus melakukan foto mozaik. Dan dibandingin dengan ada melakukan pengukuran, ketebalan, ketinggian dinding, di mana yang masih utuh, itu semua kita lakukan pengukuran sebagai pembanding dalam menggambarkan visualnya di atas kertas, kondisi semacam apa benteng ini. Ini ada gambar hasil penelitian Laode Aksa dan timnya dibawa ke kantor BP3 Ternate. Data kemudian diolah dengan metode foto mosaik. Metode ini mampu memperkirakan bentuk utuh benteng di masa lalu. Kami mulai tahun 2000 dari Balai Pelestarian Purbakala Ternate mengadakan satu kegiatan di aktivitas di sini, revitalisasi Benteng Tore. Jadi Benteng Tore ini kami bangun sejak 2011 kemarin. Itu diawali dengan pembuatan tangga sampai merenovasi beberapa bagian dari benteng ini. Memang pekerjaan ini belum selesai. Kami melakukan sebelum mengerjakan pemugaran, lakukan kajian-kajian bagaimana bentuknya, bagaimana perkuatannya supaya tidak mengalami kerusakan lagi. Sehingga kita banyak menggunakan satu metode pengukuran yang cepat dan tepat dalam merencanakan satu bentuk benteng ini. Salah satunya itu foto mozaik. Kami mengukur dan memotret dengan ukuran, kami olah lagi datanya di komputer dengan menggunakan AutoCAD sehingga mendapatkan bentuk benteng ini. Setelah itu kami mencari volumenya yang mana yang kami harus membangun, menyusun kembali struktur yang ada. Jadi kita cuma menyambung, tidak semua kita bangun yang lebih tinggi bentuknya, tapi kita mengembalikan paling tidak bentuknya seperti apa benteng ini. Meskipun sama-sama berada di Maluku Utara, Tidore memiliki karakteristik yang berbeda dengan Ternate. Hingga kini, budaya Kesultanan Tidore masih dipegang teguh oleh rakyatnya. Kesultanan adalah bagian dari masyarakat Tidore. Wujud nyata relasi erat antara warga dengan kesultanan muncul dalam festival Legu Gam, festival tahunan yang digelar untuk memperingati hari lahir Tidore. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima wa akhiru du'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Para ahli mencatat, kerajaan Tidore mulai dikenal pada pertengahan abad ke-13. Tidore masa lampau mencakup daerah kekuasaan yang cukup luas, meliputi Halmahera Tengah dan Timur, Pulau Seram, Ambon, Kepulauan Raja Ampat, hingga Papua. Istana Kesultanan Tidore biasa disebut keraton. Setelah terusir gempuran Ternate dan Belanda, Sultan lalu memindahkan keraton Ternate ke Soasio. Tapi Kesultanan Tidore menjembatani semua suku dan agama, termasuk orang. Telah bertahun-tahun Amin Farouk mengabdi sebagai sekretaris Kesultanan Tidore. Dalam berbagai kesempatan, Amin pun kerap memandu pengunjung yang datang ke keraton. Otonomisasi termasuk pelimpahan wewenang sampai ke Papua, segala itu dari Sultan Saifuddin. Mari silakan. Di mata Amin Farouk, Tidore memiliki keistimewaan tersendiri dibandingkan kerajaan Moluku Kieraha lainnya. Pada 1322 terjadi persekutuan 4 kerajaan yang dikenal dengan Konfederasi Moti. Itu berada di Pulau Moti di depan itu melahirkan untuk menyatukan Nusantara. 4 kerajaan ini menjadi sebuah negara yang besar. Tapi pada akhirnya Ternate di bawah bulan-bulanan Belanda.
Dan kita buktikan karena peninggalan ada gereja batu, gereja ayam, gereja-gereja tua yang ada itu adalah gereja dan peninggalan bangsa Belanda. Sedangkan Tidore itu tercatat bahwa dia adalah suku pemberani, dan di dalam keputusan konfederasi Moti itu disebut Kie Makolano, artinya dia adalah pertahanan keamanan karena tercatat Tidore itu ahli dalam strategi perang. Awal abad ke-19, Maluku Utara benar-benar kehilangan kejayaannya. Ternate yang saat itu berkuasa di antara kerajaan-kerajaan Moluku Kieraha lainnya tak berdaya dalam cengkeraman kolonial Belanda. Saat itulah muncul Sultan Tidore. Ia berusaha melakukan restorasi di Maluku. Kalangan orang Inggris biasa menyebutnya Lord of Fortune. Kalau Belanda itu memang Tidore tidak ada kompromi sama sekali dengan Belanda. Buktikan sampai pada Sultan Nuku untuk Belanda. Sedangkan Inggris bersekongkol dengan Tidore memerangi Belanda. Puncak perseteruan Ternate Tidore terjadi saat Inggris menggempur Ternate. Saat itu Ternate bertahan didukung penuh kekuatan Belanda. Sultan Nuku mengerahkan pasukan Tidore secara besar-besaran untuk menggempur Ternate. Sekalipun Tidore pernah mendapat dukungan Spanyol dan Inggris, Sultan Tidore tidak mengizinkan bangsa-bangsa Eropa itu untuk mencampuri urusan internal kesultanan. Sebagai pemimpin, Sultan Nuku ingin mengupayakan kembali persekutuan Moluku Kieraha dan mengenyahkan kekuasaan bangsa asing di Maluku. Sayangnya, sebelum terwujud, Sultan Nuku wafat tahun 1805. Nuku disebut-sebut sebagai pemimpin yang sulit dicari tandingannya di Asia Tenggara. Sepeninggal Sultan Nuku, pamor Kesultanan Tidore terus merosot karena campur tangan asing. Perseteruan Ternate Tidore baru benar-benar berakhir setelah Belanda mempreteli kekuatan dua belah pihak. Kesultanan Tidore masih bertahan hingga kini. Beberapa peninggalannya dapat dilihat di dalam keraton Kesultanan Tidore ini. Panji-panji ini melambangkan 5 waktu. Panji 5 waktu bahwa yang mulia, yang bertahta ini adalah orang yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Mengapa panji-panji ini tidak diatur menurut waktu sholat? Dengan alasan jangan mudah diterka. Merah adalah waktu sholat maghrib, hijau adalah waktu sholat asar, kuning adalah waktu sholat duhur, putih adalah waktu sholat subuh, dan hitam adalah waktu sholat isya. Masyarakat Tidore meyakini akan adanya bobato syariat dan hakikat. Bobato secara harfiah berarti pelaksana peraturan. Kepemimpinan syariat dipegang oleh sultan yang mengurus hal-hal konkret. Sementara kepemimpinan hakikat mengatur hal-hal yang tak terlihat di Tidore. Saat sultan dipilih secara syariat di keraton, para pemimpin adat juga meresmikan pemimpin hakikat di desa ini, Desa Gurabunga. Terletak di sekitar puncak gunung, beberapa kilometer dari keraton Tidore. Sebagai seorang Sowohi, Haji Abdullah Hussein Mahifah bertugas menjadi pimpinan adat Kesultanan Tidore. Sultan jalankan tugas itu memimpin masyarakat di wilayah atau disebut dengan bahasa Tidore disebut daerah setalok atau wilayah kekuasaan. Nah itu. Jadi beliau laksanakan tugas itu, beliau sebagai manusia biasa yang dilihat dengan mata. Jadi yang ada di sini adalah yang tidak dilihat dengan mata. Nah itu hakikat. Nah, jadi maksudnya bahwa hubungan dia dengan di sultan yang lihat yang syariat di sana itu
hubungan dengan yang ada di sini, ada hakikat yang kami pegang di sini. Ini di sini tidak memerintahkan, karena beliau sudah dipercayakan beliau untuk memerintahkan. Sampai sekarang, sistem pemilihan sultan masih terus dipertahankan di Tidore, menjadi bagian dari budaya Maluku Utara yang berharga. Kisah panjang Maloku Kieraha nyaris menjadi dokumentasi bangsa asing semata. Siapa sangka, seorang pensiunan hakim tergerak untuk menulis ulang kumpulan dokumentasi bangsa Eropa menjadi sebuah buku fenomenal. Maluku Utara adalah kumpulan pulau-pulau dengan luas beragam. Berada di antaranya Tidore dan Ternate, dua kesultanan yang sempat mendunia karena rempahnya. Kini, Maluku Utara pun menarik minat peneliti dan sejarawan, termasuk Sony Wibisono, arkeolog senior Puslit Arkenas. Lokasi penelitian yang dipilih Sony kali ini adalah Pulau Mare. Untuk mencapainya, Sony menaiki perahu nelayan dari Pelabuhan Tidore dengan waktu tempuh selama 20 menit. Keistimewaan Pulau Mare dapat disaksikan sejak Sony memasuki pintu gerbang desa. Sana lebih bagus. Ada, mega tatisman, mega muda. Ada lumba-lumba, ada sana. Ini apa? Ini. Mau bicara, senang muas itu. Ini pentutu begini. Ini potters dari Mare. Maregam. Ini mereka adalah satu komunitas khusus yang membuat tembikar hanya di Pulau Mare. Jadi Pulau Mare ini salah satu pulau di sebelah barat dari Tidore. Semua wilayah di kepulauan ini mengambil barang-barang tembikar ini dari Mare. Tradisi pembuatan tembikar diwariskan kaum ibu setempat. Mereka memperoleh bahan baku tanah dari daerah gunung. Tanah ditumbuk sampai halus, lalu dicampur air. Para perajin meremasnya bersama pasir, hingga berwujud adonan yang lentur. Ini adalah buatan Mare. Alat ini namanya forno. Forno ini dipakai untuk membuat sagu, merupakan satu makanan yang sejak lama sudah dikenal di daratan Maluku. Menarik buat kita karena penemuan-penemuan semacam ini seringkali kita temukan di site-site kita di Ternate maupun Tidore. Pecahan-pecahan seperti ini yang kita pada saat itu tidak mengetahui apa sebenarnya fungsinya. Tapi dengan penemuan ini atau pembuatan yang sampai sekarang masih dibuat di Mare ini, kita bisa mengetahui bahwa potongan-potongan itu merupakan bagian dari forno. Dan ini sebenarnya tidak hanya ditemukan di daerah Maluku saja, tetapi beberapa tempat misalnya di wilayah Banten, di Kerajaan Banten, ternyata juga membuat sagu-sagu makanan, membuat dari sagu-sagu seperti ini. Jadi kita juga menemukan forno-forno semacam ini di Banten. Padahal sampai sekarang mereka sudah tidak memiliki lagi kebiasaan-kebiasaan seperti ini. Jadi Mare buat kita menjadi satu
kasus yang bisa menjelaskan penemuan-penemuan arkeologi yang ditemukan di berbagai site. Forno cukup populer di Indonesia bagian timur. Alat pembakar sagu ini telah dikenal masyarakat selama ratusan tahun. Yang menarik, pecahan tembikar ini juga ditemukan Sony di beberapa situs arkeologi di Pulau Jawa. Bukan mustahil, Pulau Mare telah lama menjadi pusat produksi kerajinan tembikar di Nusantara. Jadi memang kalau kita lihat sejarah kesultanan-kesultanan dimanapun juga, mereka selalu memiliki satu komunitas-komunitas yang memiliki kepandaian-kepandaian tertentu. Jadi misalnya di kerajaan manapun, misalnya mempunyai pandai besi, mempunyai spesialisasi yang berkaitan dengan tenun misalnya, kain misalnya, atau dengan tembikar, gerabah dan sebagainya. Itu semua sebenarnya juga bagian untuk mensuplai kebutuhan-kebutuhan di kerajaan. Daerah dengan komunitas berketerampilan khusus tersebar di beberapa daerah di Tidore, salah satunya di daerah Toloa. Daerah ini terkenal sebagai daerah para pandai besi. Beberapa peneliti meyakini daerah ini menyalurkan persenjataan untuk perang di masa lalu. Sejarah Pulau Mare, Ternate, Tidore, dan daerah Maluku Utara lainnya kini dapat dibaca di beberapa sumber literatur berbahasa Indonesia. Awalnya, dokumentasi sejarah Moluku Kiaraha ini nyaris hanya menjadi milik bangsa asing. Untungnya, seorang pensiunan hakim kelahiran Halmahera Utara tergugah untuk menulis kisah panjang di Kepulauan Rempah-Rempah ini. Saya tahun 94 itu pensiun. Saya meninggalkan dunia pengadilan. Tapi saya memang sejak SMP itu saya menyenangi mungkin karena terlalu banyak membaca buku-buku sejarah, akhirnya saya tertarik pada ilmu itu. Kemudian saya pikir-pikir, Ternate itu atau Maluku Utara ya, Maluku umumnya itu kota negeri yang punya punya bidang sejarah yang menyebabkan Portugis, Spanyol, kemudian Inggris, Belanda datang ke sini. Cuma saya tahu juga belum ada satu buku pun yang mengungkap tentang sejarah negeri ini, Maluku ini. Awalnya Muhammad Adnan Amal membaca buku terbitan Belanda, karya Francois Valentin. Berbekal kemahirannya berbahasa Belanda, Adnan Amal menerjemahkan buku tersebut, lalu menulis kisahnya kembali bersama putranya. Ada niat yang baik saya ya, untuk menyajikan sesuatu untuk masa depan. Jadi untuk menyajikan sesuatu kepada generasi muda kita. Yang pertama karena generasi muda kita di sini sudah tidak mengerti lagi bahasa Belanda ya. Itu sudah tidak mengerti lah. Sampai sekarang ya tidak dimengerti lagi itu. Yang kedua, sebagai sumbangan untuk masyarakat Maluku Utara, mudah-mudahan mereka bisa baca buku itu dan mereka bisa mengerti tentang sejarah kampung halamannya itu. Adnan Amal memulai penulisan buku tentang sejarah di usia senjanya. Kini ia sedang menyusun buku ketiganya, masih tentang sejarah Maluku Utara. Di hari tuanya,
Adnan Amal berharap agar penulisan literatur sejarah tetap dilakukan oleh generasi penerusnya. Harapan saya untuk terutama generasi muda ini, mereka mungkin bisa menulis juga. Kalau saya yang sudah berusia 82 tahun ya, pada waktu saya menerbitkan buku ini saya 80 tahun umurnya. Dan sekarang saya sudah 82. Jadi harapan saya itu terutama yang angkatan muda ini. Orang-orang yang masih muda dan terpelajar kita itu maulah menulis tentang Maluku Utara. Apa saja yang menurut bidang dia, tidak harus sejarahnya saja. Selama hayat di kandung badan, Adnan Amal akan terus berusaha menorehkan karya agar generasi penerus bangsa selalu ingat kejayaan Maluku Kieraha yang alamnya telah memikat dunia dan kedikdayaannya telah membentuk Nusantara.